Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab. Tuhan, saya akan beri tema dalam pemberitaan firman Tuhan ini, tenang di tengah badai. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagian firman Tuhan ini sungguh memberkati kita. Dia memperlihatkan kuasa Tuhan yang ajaib dalam setiap sisi kehidupan manusia. Bahwa Tuhan bekerja secara ajaib bagi kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya. Yesus memiliki otoritas dalam kehidupan kita, dalam badai kehidupan apapun yang saya dan Bapak Ibu alami. Di tengah badai kita tetap memandang kepada Sang Tuhan. Di tengah badai kita tetap tunjukkan kepala bersatu kepada Tuhan. Di tengah badai kita tetap memandang kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Itulah kekuatan orang percaya, Bapak Ibu sekalian. Meskipun di tengah badai sekalipun yang menghantam kehidupannya, dia tidak akan goyah. Kenapa? Karena dia memiliki iman di dalam Tuhan. Selanjutnya, bagian firman Tuhan ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita tetap tenangkan hati dan pikiran kita. Tuhan mengajarkan dalam bagian firman Tuhan ini, ia berdoa dalam kesunyian. Ini mengajarkan kita untuk tidak pernah lelah, untuk tidak pernah jemu-jemu, untuk selalu berdoa. Puji Tuhan jika doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Dan tetap bersyukur kepada Tuhan jika doa saya dan Bapak Ibu sekalian belum didengar Tuhan, tapi kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan sedang merendah hal yang terbaik bagi kita. Dan Lenas pada hari ini mengajarkan kepada kita tanpa terkecuali untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan, untuk tidak pernah jemu dan tidak pernah lelah berdoa kepada Tuhan, meskipun dalam keadaan tersulit sekalipun. Ia mengatakan kepada kita, datanglah kepadaku. Kalau kita datang kepada manusia, bisa saja kalau sekalian, tapi manusia terbatas untuk mengerti dan tahu persoalan dan pertemuan kita. Tapi Tuhan tidak terbatas. Ia selalu setia untuk senantiasa menolong kita dalam situasi dan keadaan apapun. Yang kedua, situasi para murid bisa dikatakan di tengah menghadapi badai gelombang yang besar, mereka mengalami ketakutan. Hal yang wajar. Dan perasaan takut tentu pernah kita alami tanpa terkecuali. Ya, apapun itu persoalan dan pergumulan, yang rasa takut adalah bagian dari manusiawi kita. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai rasa takut kita mengalahkan keyakinan dan iman kita. Jangan sampai rasa takut kita menghilangkan iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Pada kesempatan ini dia mengingatkan dan mengajarkan kita, apapun situasi dan keadaan yang membuat engkau takut, datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, minta dengan beriman kepada Tuhan, dan percaya Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Bukan dengan waktu kita, dengan waktu ketetapan Tuhan, dan ia akan melihat sampai di mana ketangguhan iman dan percaya kita. Yang ketiga, seperti Petrus dan para murid tadi ya, ketika mereka melihat Yesus tiba datang berjalan di atas air, hal yang wajar kalau ketika respon mereka takut. Mereka pikir itu adalah hantu, bukan Tuhan Yesus seperti itu. Ada rasa bisa dikatakan takut, tidak percaya, dan ketika mereka melihat badai yang begitu besar, bisa saja iman dan keyakinan mereka menjadi jimat, menjadi goyah, karena badai yang ada di depan mereka benar-benar sedang menghantam mereka seperti itu. Wajar kalau mereka dalam keadaan takut. Tapi apa yang disampaikan, apa
Dan kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan pertolongan bagi kita meski di tengah badai sekalipun. Kita akan tetap merasakan kasih Tuhan yang tidak terhingga. Yang keempat, kita bisa melihat ajaib kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Sebagaimana badai datang dan para murid menjadi takut, dan dengan kuasa yang ajaib Tuhan sanggup berkata, stop, tenang terhadap badai yang sedang terjadi. Ini pun juga berlaku bagi kita orang percaya, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita meyakini bahwa Tuhan, seperti lagu tadi, Tuhan jurudiku, Ia selalu ada dalam situasi dan keadaan apapun. Saat kesusahan, saat kelimpahan, saat sakit, saat sehat, saat suka, saat duka, saat tenang, saat tegang, dalam keadaan apapun, ketika kita mempercayakan satu-satunya kepada Sang Penyelamat kita, siapa Dia? Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan pun akan mampu memberikan kekuatan kepada kita dan berkata stop atas badai yang terjadi di hidup kita. Namun itu pada kesempatan ini, ya, mau ingatkan kepada kita, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Apapun situasi dan keadaan, datanglah kepada Tuhan. Jangan kita datang dan mencari kekuatan manusia, karena kekuatan manusia terbatas, tapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Dan kita percaya Allah yang setia akan selalu ada bagi kita, yang memberikan kekuatan dan pertolongan tepat pada waktunya bagi barang siapa yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Kita percaya waktu Tuhan dan cara yang ajaib akan memberikan kekuatan berkat bagi kita. Yesus, ku agungkan nama-Mu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus, ku agungkan nama-Mu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku.